Assalamualaikum Mbak Isna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Masih baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah jam 8 ya? Masih Kenapa? Udah jam 8. Di sana jam 9 ya, Mbak ya? Di Udah sini jam 8. 9. Iya. Ya, sebentar lagi nanti ganti jam kan karena udah makin pendek hari siang hari ya. Berarti saya di sini jam berapa tuh kalau diganti waktu Sama, biasanya? Lupa. sama nanti. Tetap jam 8 gitu? Enggak, maksudnya, berarti nanti yang di Indonesia kali 9 ya? Jam 9 jadi jam 9 ya. kali ya. Iya. Dulu kan gitu juga tuh. Kemalaman. Kasihan. Ya. Sejam aja kan. Sejam aja. Ini nggak ke Balikpapan lagi. Balikpapan kan ya? Iya. Belum lagi Mbak. Udah aman kayaknya di sana. Ininya apa yang si kecil tuh udah dimasukkan ke daycare. Tapi kayaknya lebih bagus di daycare Mbak. Soalnya ini anaknya kan anak COVID nih. Jadi kalau ketemu orang tuh takut. Lihat orang banyak takut, keluar takut. Maksudnya kenapa anak kenapa? COVID ya Mbak, dulu kan waktu zaman COVID tuh, jadi selama 2 tahun dari lahir tuh sampai usia 2 tahun tuh nggak pernah keluar, nggak pernah ketemu orang. Jadi takut sama orang, oke. Iya, terus kemarin ini aja dimasukkan ke daycare, emang selama 2 minggu tuh agak ini juga lah, apa sih namanya, nangis macam-macam, tapi ya harus belajar, laki-laki soalnya, jadi sekarang kayaknya udah mulai seneng dia di daycare, sekolah udah. Oh, syukur. Masih bayi ya berarti, maksudnya masih toddler ya, masih 2 tahun Mbak. Iya 2 tahun ada, sekarang udah ada daycare ya? Udah kalau sampai di Balikpapan. Dari ya, ini aja kalau di Jakarta tuh baru dari 3 bulan aja udah bisa. Oh sama berarti ya, ya udah bagus lah. Maksudnya iya. Untuk ibu-ibu yang bekerja terutama susah itu kalau nyari pembantu juga belum tentu pembantunya. Iya, aman. Betul. Tadi tinggal lama kan. Ustadz udah masuk. Ini ibunya juga kerja? Ibunya dokter spesialis di rumah sakit sampai sore Mbak. Oke. Kalau lagi on call dia tengah malam kadang-kadang di call kalau ada operasi kayak gitu. Oke. Iya. Ya jelas lah sibuk banget kalau dokter mah. Iya. Kalau sekarang mah daycare teh ada Mbak, pagi-pagi teh belum mandi, cuma katanya udah dikasihin aja, diantar aja. Terus nanti Emang kirain di sini aja, ternyata di Indonesia juga belum mandi juga udah diserahin. Iya, belum apa-apa. Pulang nanti udah rapi. Oke. Masa daycare-nya mandiin? Iya. Kalau di sini mah enggak. Pulang teh pokoknya mah kayak pagi-pagi. Tapi kalau di Balikpapan enggak. Waktu di Jakarta, waktu kakaknya itu waktu di Jakarta kayak gitu. Pagi-pagi bangun tidur langsung dibawa ke daycare, mandiin, kasih sarapan. Pokoknya pulang teh tinggal tidur aja, udah mandi. Kalau di sini mah enggak dimandiin karena kan khawatir itu ya, enggak boleh megang private part itu kan. Enggak boleh diliatin ke orang selain orang tua sama ya dokter paling ya. Oh gitu. Emang ada undang-undang ada peraturannya, gitu ya? memang enggak boleh. Oh gitu. Anak-anak kecil juga udah diajarin, kamu nggak boleh ngasih lihat itu. Atau kalau ada yang pegang-pegang, selain ya maksudnya ya orang tua juga tetap di ini ya, maksudnya batasannya juga. Ya atau enggak dokter gitu ya. Ya syukurlah udah banyak. Lagi pula itu menciptakan kerjaan juga buat itu kan tenaga daycare. Betul. Nggak aman soalnya benar asisten rumah tangga maksudnya enggak ya kalau dapat yang baik itu kayak ya rezeki ya. Betul. Saya dulu waktu anak-anak kecil karena ada saudara itu udah banyak yang join. Let me see. Ada 5. Assalamualaikum Mbak Yeni.
sama ya Mbak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Pak Ustadz juga udah ada. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, iya baru kelihatan. Maaf Ustadz. Asik ngobrol. Nggak apa-apa, Ustaz. Dilanjutin. Ini Pak Bowo, Mas Doni nggak tahu nih. Kayaknya lagi pada ngumpul di Pittsburgh. Suami saya juga di Pittsburgh. Nanti saya nyusul sama anak-anak. Dua jaman dari sini. Jauh dong ya, 2 jam. Lumayan, ya highway 2 jam lumayan. Yang itu Enggak, saya nggak bisa nyetir interstate. Nggak boleh juga sama suami. Jadi anak saya yang nyetir. Oh, okay. Dia dari Maryland semalam sampai kebetulan hari ini ulang tahunnya, tapi kita bawa ke Pittsburgh dulu. Okay. Oh, Mbak Gina juga nih. Dari Kentucky jauh juga itu. Berapa jam ya? Kalau ke sini aja Mbak Gina 5 jam. Ya, mungkin sekitar 6-7 jam kali ke itu. Ada acara apa, Mbak? Ada acara seminar Indonesia Fokus. Tiap tahun ada itu diadakan untuk mengundang peneliti-peneliti dari Indonesia. Oh, itunya audiensnya dari Indonesia, orang-orang Indonesia yang bisa. Oh, ya dibilangin audiens sih. Maksudnya presenternya itu peneliti-peneliti itu yang dari Indonesia. Ya, maksudnya peserta seminarnya sendiri Peserta. Yang aja. Ya, yang di sini paling ininya penyelenggaranya itu ya dosen kayak dosen atau yang kerja di university gitu. Pak Bowo kan dosen, itu kan juga penyelenggara. Nah, ya. Mas Doni. Oh, udah 9 menit. Saya dimulai kali, Mbak, banyak. Mau mulai? Oke. Mulai ya Ustadz ya. Oh, Mbak Seno udah datang. Itu Mbak Seno. Welcome back. Iya, assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadznya ngilang. Bentar. Ada itu senyum-senyum. Nggak ada itu saya di fotonya. Itunya, videonya. Ada Bu Isna, saya ada. Oh, itu dia. Itu kali salah screen. Sayanya. Oke, Ustadz ya, kita mulai Ustadz ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'd. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmat karunia iman dalam Islam, kesempatan, kesehatan, walafiat, dan juga nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Dan jazakumullah khair atas Pak Ustadz Talqis atas kesediaannya. Seperti biasa berbagi ilmu kepada kita semua. Silakan waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Ustadz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah malam waktu Indonesia
Jogja dan juga Bandung pagi waktu Amerika. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan lagi I'rabul Quran. Pertemuan yang lalu kita itu sampai di ayat yang menerangkan terkait bahwa di akhirat itu manusia akan terbagi menjadi dua kelompok. Saya akan masuk cari klaim hostnya. Kita masih di surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq adalah surah yang ada yang ingat? 84 ya. Surah yang ke-84. Dan kita kemarin sudah membaca untuk yang i'rabnya itu sampai ayat yang ayat 9. Betul ya? Sampai ayat yang ke-9. Saya ini. Oh, Bu Sena sudah kembali lagi ya, Bu Sena? Sudah, Pak. Dari karena Bu Isna ada kisah pengalaman spiritual, perjalanan spiritual itu. Untuk ya memotivasi gitu kita supaya bisa segera menyusul bagaimana Bu Sena dan udah kemarin. Dan insya Allah kita akan kita ini di sini deh. Nah, ini kemarin kita sudah membaca 1 sampai ayat yang ke-9. Insyaallah kesempatan ini kita akan melanjutkan pada ayat yang ke-10, ke bulan 11, 12, 10, 11, 12, 13, 14, kemudian 15 sampai 15 insyaallah. Sementara nanti akan sampai pada ayat yang ke-15. Ini pembahasan kita. Sebagaimana kita pada pertemuan yang sebelumnya juga kita akan memulai dengan tafsirnya untuk melihat kandungannya. Nanti kita lihat pada bacaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-10. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna an la yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Nah, surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-10 ini menjelaskan bagian kedua, manusia bagian kedua atau kelompok kedua ketika makhluk itu dikumpulkan oleh Allah di hari akhir nantinya. Yang bagian pertama sudah kita sampaikan pada ayat yang ke-7, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanan. Ini memberikan pemahaman, maklumat kepada kita adalah kelompok orang-orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka meninggal dalam kondisi beriman. Ketika di dunia beriman, kemudian ketika meninggal pun dalam kondisi yang beriman, maka Allah akan mempermudahkan hisabnya di hari akhir. Salah satu bentuknya adalah Allah memberikan catatan amal perbuatannya dari sebelah kanannya. Maksudnya adalah ini memberikan makna kemudahan, simbol kebahagiaan, keceriaan seseorang yang menerima catatan amal perbuatannya dari sebelah kanannya. Nah, ini orang yang beriman, semua yang terjadi di akhirat itu atas kendali dari Allah SWT. Apa dampak ketika menerima catatan amal perbuatan dari sebelah kanannya? Ini menerima rapotnya. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisab dengan pemeriksaan yang mudah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, sebagaimana perkataan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hisab di sini adalah kemudian akan dimintai pertanggungjawaban. Akan diperhitungkan setiap amal perbuatannya. Baik ucapan yang keluar dari lisannya atau yang keluar dari tulisannya,
kemudian apa yang dia makan dimasukkan ke dalam perutnya berupa makanan dan minuman, kemudian harta benda yang dimiliki yang telah didapatkan dengan jerih payah itu, kemudian perilakunya dari A sampai Z, sejak kemudian dia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, berarti ketika masuk usia balik sampai diwafatkan oleh Allah, itu yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Dan tidak ada yang kelewatan. Nah, kemudian dari sekian banyak amalan ini, orang yang beriman kepada Allah akan mendapatkan kemudahan. Kemudahan dalam menghadapi atau melewati proses hisab. Hisab ini Allah akan mudahkan sebagai bentuk kasih sayang Allah terhadap hamba ini. Karena mempertahankan keimanan juga memerlukan pengorbanan. Wa yanqalibu ila ahli masrurah. Dampaknya adalah ketika sudah menerima catatan amal perbuatan dari sebelah kanan, kemudian Allah ringankan hisabnya, maka dia kembali kepada keluarganya ila ahli masrurah, dalam keadaan yang bergembira, bahagia. Jadi keluarganya ini kemudian dilihat bahwa ini adalah keluarga yang sama-sama beriman kepada Allah semasa hidupnya dan meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu kemudian akan kembali pada keluarganya. Dan di sini kita tahu bahwa bahasa sekarang adalah reuni keluarga di surga, gitu. Bagaimana reuni keluarga di surga? Reuni itu kan dilakukan setelah ada perpisahan. Perpisahan di sini adalah perpisahan kematian. Ketika salah satu anggota keluarga ada yang meninggal terlebih dahulu, wafat terlebih dahulu, semasa COVID kemarin atau sebelum COVID, meninggal terlebih dahulu, sehingga ada waktu di mana tidak bersama dengan keluarganya. Dan pada akhirnya semua keluarga itu akan meninggal. Dan Allah kemudian kumpulkan lagi mereka di akhirat. Keluarga bertemu dengan keluarga. Bagaimana kok bisa bertemu? Kan banyak orang. Ya Allah Maha Kuasa. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah untuk mempertemukan keluarga satu dengan anggota keluarga yang lainnya. Tapi dengan catatan adalah mereka itu beriman. Mereka yang sama-sama beriman, kemudian hidup dan meninggal dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan dengan kebahagiaan. Inilah reuni keluarga. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua adalah wa amma man utiya kitabahu wara'a dzahri. Adalah adapun orang yang catatan amal perbuatan semasa hidupnya diberikan dari belakang punggungnya. Kemudian Dr. Abbas Zuhaili menyebutkan tangan kanannya itu diikat dengan leher, kemudian tangan kirinya ditaruh di belakang punggungnya, sehingga dia mengambil buku catatan amal perbuatan itu dengan tangan kirinya, di belakang punggungnya, membelakangi. Itu adalah simbol pertanda kecelakaan, kebinasaan, keterpurukan, kehinaan. Diawali dari situ, menerima catatan amal perbuatannya dari belakang punggungnya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dzahri. Dari cara menerima catatan amal perbuatannya saja sudah tidak mengenakan, maka perjalanan berikutnya pun akan menjadi tidak mengenakan. Ya kan? Fasawfa yad'u subura, maka dia akan teriak yad'u subura, celakalah aku. Jadi di situ kemudian orang ini bisa memastikan dirinya itu celaka, rugi, binasa, celakalah aku. Ketika menerima catatan amal perbuatan dengan dari belakang punggungnya. Nah, tentunya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini juga tidak serta-merta kemudian Allah membagi kanan kiri, tidak. Akan tetapi ini kan berdampak dari apa yang telah ditanam, bibit yang telah disebar, amalan perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia ketika di dalam kehidupan di dunianya. Kita pernah mengkaji terkait dengan al-muflihun. Al-muflihun adalah orang-orang yang orang-orang yang beruntung. Al-muflihun adalah orang-orang yang beruntung. Tapi kata al-muflihun ini ternyata memiliki akar yang sama dengan kata petani. Fa lamha, falahun itu adalah petani. Fa lamha sehingga menjadi muflihun itu adalah orang yang beruntung. Atau muflihun. Apa kaitannya orang yang beruntung dengan petani? Yang gitu ya. Maka kita belajar dari petani. Petani itu ketika ingin panen di akhir masa bercocok tanamnya,
maka petani ini kemudian harus mempersiapkan mental sejak awal sebelum bercocok tanam. Mentalnya sudah disiapkan, mentalnya, kemudian ilmunya, kemudian peralatannya harus disiapkan. Tidak menjadi orang petani yang kemudian kagetan. Oh, ternyata menanam itu harus menanam benih itu melibatkan cangkul ya gitu ya. Kalau kita di Indonesia ya, harusnya cangkul ya. Masa mau pakai apa gitu? Meratakan tanahnya pakai apa? Oh, saya kira pakai sabit. Wah, susah, lama waktunya. Jadi memang sudah siap dari awal. Petani itu sudah menentukan saya nanti akan menanam apa. Tanaman katakanlah misalkan ketanam cabai akan baru bisa dipanen itu bulan ketiga misalkan ya. Bulan ketiga baru akan bisa dipanen. Akan dipanen kemudian akan terus bisa dipanen sampai tidak produktif lagi. Kemudian sudah diperhitungkan dari 2.000 atau 4.000 batang pohon ini nanti akan dapat berapa kintal kilogram beratnya. Sehingga perhitungan petani ini kemudian diaplikasikan mulai dari menyiapkan ladang yang akan ditanami. Mengkondisikan tanah itu bagaimana tanah yang siap untuk ditanamin. Bukan kan berarti bukan sembarang tanah. Perlu dipersiapkan tanahnya. Apakah tanah yang berbatu? Oh, nggak cocok kalau berbatu. Kemudian berarti kan ada penelitian, ada uji coba, ada berbalut dengan pengalaman dan juga ilmu pengetahuannya juga. Disiapkan ladangnya, kemudian teorinya dipakai. Oh, jaraknya dari satu batang pohon dengan batang pohon yang lain sekian sentimeter. Tanahnya apakah dia harus menggunakan banyak air atau tidak? Jadi di sini kemudian petani mengajarkan kepada kita kehati-hatian dan kecermatan serta ketelitian untuk mengolah ladangnya, menyiapkan ladang sebelum ditanamin oleh bibit cabai tadi. Setelah siap, kemudian baru ditanaminlah bibit cabainya tadi. Jadi membuat menyemai bibit cabai di tempat lain ketika sudah misalkan tinggi sekitar 5 cm atau 10 cm, baru dipindahkan kepada tanah yang sudah siap. Nanti kemudian tanah itu apakah harus tanah yang biasa? Ternyata tidak, tanahnya harus tanah dibuat gundukan. Gundukan kemudian dibungkus dengan plastik. Baru nanti plastiknya dilubangin seukuran dengan yang dikehendaki, ukurannya misalkan diameter sekitar 10 cm misalkan. Jaraknya sekian satu batang pohon dengan batang yang lain sekian cm. Itu ada perhitungannya. Kenapa tanahnya harus dibungkus? Karena nanti kalau tanahnya itu terkena air terlalu banyak, menjadikan batang pohon cabai itu menjadi busuk dan sebagainya. Kemudian setelah ditanam cabai, kemudian disemprot, kemudian dijaga daripada hama, dirawat, dibina. Ketika sudah mulai keluar buahnya, diperhatikan bagaimana nutrisinya, perlu kapan dikasih pupuk, kapan disemprot lagi, kemudian diperhatikan kondisi tanahnya, kebanyakan air atau tidak. Itu menjadi perhatian dari seorang petani. Sehingga ketika datang panen, musim panen, dia akan memanen seperti yang diharapkan. Kenapa? Karena dari proses awal sampai dia panen itu kemudian dijaga, terrecord. Nah, petani yang seperti inilah kemudian jadi orang yang beruntung dalam pertaniannya. Kita ketika kehidupan di dunia ini yang hanya sekali saja, kita tidak akan kembali ke dunia untuk kedua kali, sebagaimana dalil-dalil yang menyebutkan hal itu. Maka hidup sekali ini kita berusaha untuk menjadikan hidup yang berarti dengan apa? Mengisi kehidupan, aktivitas, waktu yang diberikan Allah kepada kita dengan kegiatan yang bermanfaat, yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah maksudnya adalah bahwa perbuatan ini itu tidak melanggar dari yang dilarang oleh Allah. Tidak melanggar dari batasan-batasan hukum yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau manusia kemudian melakukan perbuatan yang susah dipertanggungjawabkan, sudah tahu itu larangan tapi masih dikejar, Allah akan tanya. Akan ditanya terus, dan itu bagian daripada azab. Oleh karena itulah kemudian kita melihat apa yang dilakukan oleh orang lain, yang dikira itu sesuai dengan apa cocok bagi orang lain, belum tentu cocok bagi kita. Sehingga kemudian kita tidak membedakan antara kita dengan orang lain. Dia enak, bisa ini, itu. Saya nggak bisa. Jangan kemudian membedakan. Jadilah hamba yang kemudian qanaah dan kemudian berusaha untuk
menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini saya mau menyampaikan bahwa ada sebab yang menjadikan seseorang itu kemudian diazab oleh Allah, ada sebab seseorang itu kemudian diselamatkan oleh Allah dari azabnya. Dan itu kembali kepada kehidupan ketika di dunia. Apa yang kita tanam, maka itulah yang kita petik. Apa yang kemudian disebar ke kanan, kiri, depan, belakang, di akhirat itulah yang akan kita petik, yang akan kita panen hasilnya nantinya. Maka dia akan teriak, celakalah aku. Apakah ini kemudian mengubah ketentuan Allah? Ya tidak. Jadi ekspresi penyesalan di akhir itu masih bisa. Bahkan boleh jadi nanti ada orang yang kemudian bertobat kepada Allah ketika di akhirat. Sedangkan akhirat itu bukan tempat untuk beribadah bagi kita selaku manusia. Tempat kita beribadah adalah dunia. Tempat kita ibadah itu adalah dunia. Ya kan? Adalah dunia. Bukan ketika di akhirat. Akhirat adalah tempat menikmati hasil dari apa yang dilakukan oleh manusia ketika di dunia. Celakalah aku. Dia sudah mengetahui bagaimana nanti akhir perjalanannya setelah dihisab. Wa yasla sa'irah. Dia akan memasuki neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Bagi orang yang kemudian menerima catatan amal perbuatannya itu dari belakang punggungnya. Wa yasla sa'irah, neraka yang menyala-nyala. Bapak Ibu, azab in ahwana azabin nar yaumul qiyamah bima makna. Azab neraka yang paling ringan di neraka di hari akhir nantinya adalah seseorang yang mengenakan dia menggunakan alas sendalnya, menginjakkan kaki di neraka dengan alas, kemudian kepalanya akan mendidih. Menunjukkan betapa panasnya, dan itu dikatakan inilah azab yang paling ringan di neraka. Lalu bagaimana dengan azab yang di atasnya? Padahal kaki kalau sudah menginjak neraka, meskipun dikasih alas, masih bisa menjadikan kepala itu mendidih, ubun-ubun mendidih. Bagaimana kalau tidak ada alasnya? Nah, ini kemudian kita jadikan bahwa ketika kita digoda, mau ditarik, diplesetkan kepada kemaksiatan, karena kita memang harus berpikir, apa dampak dari kemaksiatan ini? Mampukah kita kemudian mendapatkan ampunan dari Allah? Mampukah kita kemudian menepis azab dari Allah yang telah ditentukan dari kejahatan ini? Dan lain sebagainya. Kalau kita berpikir sebelum kemudian beramal ketika tergoda untuk bermaksiat, memikirkan dampak dan efek setelahnya, boleh jadi itu kemudian menghentikan seseorang untuk tidak melakukan kemaksiatan. Kenapa? Kemudian dia tahu, oh ya Allah, dosanya dari ini itu ternyata panjang ke kanan, ke kiri, berdampak bagi keluarga, berdampak bagi sosial masyarakat. Kemudian tidak tertarik. Maka berpikirlah sebelum bermaksiat. Maksudnya adalah dengan memikirkan sesuatu yang dijadikan sebagai bentuk maksiat itu, kemudian sadar bahwa kita tidak mampu menahan azab dari Allah SWT atas kemaksiatan yang kita lakukan. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya dia dahulu innahu kana, menggunakan kata kana fi'il madhi, kana yakunu kaunan. Karena dulu ketika di dunia itu sudah bersenang-senang, bergembira fi ahli, di kalangan keluarganya, masrura, dalam keadaan bahagia. Mereka di dunia sudah senang-senang. Kenapa? Kemudian di sini disebutkan bahwa kesenangan mereka yang di dunia yang berujung pada neraka itu adalah kesenangan yang tidak dibalut dengan keimanan. Karena mereka tidak beriman kepada Allah. Karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dia mendapatkan azab. Bersenang-senang dahulu, kemudian bersakit-sakit kemudian. Di dunia merasa bangga, di dunia kemudian merasa gembira dengan kekufurannya, dengan ketidakimanannya kepada Allah SWT. Ternyata di akhirat dia menerima catatan amal perbuatannya dari balik punggungnya. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna alla yahur. Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Allah.
dikira tidak mati. Gitu satu. Kalau misalkan dia yakin mati, ketika mati dikira tidak ada di kebangkitan dari kematian. Ya sudah mati, orang mati ya diyakini ya sudah hancur binasa, sudah hilang gitu. Ternyata tidak, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di ayat sebelumnya ada ya. Nah ini, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, baik mukmin maupun yang kafir, sesungguhnya engkau telah bekerja keras menuju pertemuan dengan Tuhanmu, maka engkau pasti menemuinya. Famulaqihi, pasti engkau akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada adalah akan dimatikan oleh Allah dan kemudian akan dihidupkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban. Ibu, kalau kita bayangkan ketika masih organisasi ya kita ini, itu ada LPJ, laporan pertanggungjawaban. Pertanyaan dari hadirin aja, wah nyelekit, susah, kadang ada yang tidak bisa dijawab, ada yang bisa dijawab, kemudian ada yang belum harus dipikir, harus mencari jawabannya di mana ya. Itu baru di dunia. Belum lagi nanti kalau dalam kelas yang lebih tinggi, wilayah atau daerah cakupannya, maka pertanggungjawabannya juga akan semakin luas. Nah, bagaimana dengan, mohon maaf, kita yang hidupnya itu lebih lama, ada yang sampai 80 tahun, 90 tahun, 96. Tentunya yang harus dipertanggungjawabkan lebih banyak dari orang yang kemudian diwafatkan oleh Allah usia misalkan katakanlah 15 tahun, atau setahun setelah balik, 2 tahun setelah balik. Nah, ini pasti kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Innahu dhanna alla yahur. Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Allah. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bala, tidak demikian. Salah yang kamu prasangkakan. Salah yang kamu pikirkan bahwa kamu tidak akan kembali kepada Allah, itu salah. Ya. Inna rabbahu kana bihi basira. Sesungguhnya Tuhanmu selalu melihatnya, melihat hamba ini. Nah, artinya kan kalau kita dilihat oleh Allah, tidak ada tempat di mana kita bisa menghindar dari Allah, ataupun tidak ada waktu di mana kita bisa menghindar dari pengawasan Allah, kemudian kita isi dengan maksiatan. Itu kan tidak bisa. Nah, itu tidak bisa yang demikian. Walaupun fi burujin musyayyadah, sekalipun di dalam bunker yang kuat, ya selalu diawasi oleh Allah. Kalau sudah waktunya mati, ya akan mati juga gitu maksudnya. Nah, inilah yang kemudian akan kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini dari sisi i'rabul Qur'annya, insyaallah. Tapi menjadi penting di sini karena kita masih di dunia, Bapak Ibu. Karena kita masih di dunia, maka kita punya kesempatan untuk mempersiapkan akhirat kita. Kita perlu melihat bagaimana persiapan akhirat kita. Isti'dad lil maut, boleh ya, isti'dad lil maut, mempersiapkan diri menyambut kematian. Karena pasti dari kita juga akan meninggal. Mari kemudian kita lihat ke i'rabul Qur'annya. Ini i'rabul Qur'annya, kita mulai dari ayat yang ke-10. Wa amman utiya kitabahu wara'a zahrihi. Ada beberapa pertanyaan yang menarik. Ada berapa fi'il, Bapak Ibu? Kalau dihitung ada berapa fi'il? Fi'il, bukan jumlah kata. Fi'il. Kalau tidak ada, katakan tidak ada. Kalau ada berapa? Utia tuh diberikan. Satu utia. Satu utia. Namanya adalah diberikan. Tahu dari mana utia? Saya tahunya diberikan. Diberikan, berarti utia artinya diberikan. Af'ala yuf'ilu. Ata yu'ti. Ata jadi utia. Af'ala uf'ila. Akrama ukrima. Ata yu'ti. Uti. Akrama yukrimu. Ini fi'il madinya apa ya, Bu Sena?
Diberikan utia. Jadi ata. Ata yuti. Utia. Ini kan itu kan Pak apa pasif ya, majhul. Majhul. Betul. Dia adalah majhul. Dia adalah majhul. Majhulnya tadi saya berpikir fi'il madhinya apa, kemudian apa namanya? Wazannya apa, termasuk keluarga yang apa, mau kita telusuri ke sana. Utia fu'ila, uf'ila, af'ala, uf'ila. Jadi wazannya utia. Ini kalau kita berbicara terkait dengan wazan atau keluarga yang terdiri dari huruf ilat, ya memang agak susah, tidak semudah mengidentifikasi kalau hurufnya itu adalah huruf yang sahih semuanya. Nah, utia ini adalah fi'il mabni majhul. Setiap majhul itu kan memiliki namanya naibul fa'il. Ya kan? Majhul itu memiliki naibul fa'il. Naibul fa'il itu terbentuk dari asalnya dia adalah maf'ul bih kemudian berubah menjadi naibul fa'il. Kalau fi'il itu memiliki satu maf'ul bih, kadang ada fi'il yang memiliki dua maf'ul bih. Maka maf'ul bih yang pertama jadikan sebagai naibul fa'il, maf'ul bih yang kedua tetap menjadi maf'ul bih. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang diberikan catatan kitabahu, catatan bukunya wara'a dhahri. Nah, ini kemudian kita tertarik untuk mengkaji. Mari kita lihat ya dari sisi i'rab Al-Qur'annya. Wa amma terdiri dari dua huruf wa dan amma. Al-wawu harfu atfin. Dari wawunya dulu, al-wawu huruf atf. Mabniun 'alal fathi. Wa amma harfu tafsilin wa syartin. Amma ini menjadi harfu tafsil. Tafsil itu menjadikan setelahnya itu menjadi lebih rinci. Secara maknanya itu rinci. Kemudian syartin itu menjadi huruf syarat. Kalau seperti ini, maka ini gitu. Nah, maka ini. Wa amma man utiya kitaba wara'a dhahri fasaufa yad'u subura. Maka, kalau orang itu diberi catatan buku amal perbuatannya dari balik punggungnya, maka ini menjadi jawabannya dari syarat. Wa amma dan amma, jadi kita tidak mengatakan dan adapun, tidak, tapi amma, huruf amma ini harfu tafsilin wa syartin, huruf yang memperinci tafsil, wa syartin dan juga syarat. Wa amma man. Man ismun mausulun. Ismun mausulun bimakna alladhi. Man bimakna isim mausul bermakna alladhi, yang, orang yang. Berarti man ini kan digunakan isim mausul yang digunakan untuk berakal. Nah, untuk yang berakal, mau dimana spesifik. Kalau ma itu juga isim mausul juga. Ya, ada yang berbunyi ma. Tapi ma ini kemudian lebih sering dipakai untuk sesuatu yang tidak berakal. Ma isim mausul untuk yang tidak berakal. Man ismun mausulun bimana alladhi mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. Kita ketemu mubtada. Man, adapun orang yang. Kalau ada mubtada di sini, Bapak Ibu jemaah rahmatullah, maka kita berpikir mencari khobarnya. Utiya fi'lun madin. Utiya fi'l madin. Mabniun alal fathi. Kalau fi'il madhi kan semuanya adalah mabni fathah. Wa huwa mabniun lil majhuli. Kita menyebut dengan fi'il majhul. Mabniun lil majhul adalah fi'il yang dibuat untuk majhul, yaitu fi'il madhi majhul. Karena dia itu majhul, maka dia memerlukan naibul fa'il. Naibul fa'il wa naibul fa'ili, maka naibul fa'il pengganti fa'ilnya dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Maka dia bentuknya fi'il madhi satu, ya kan? Fi'il madhi satu. Maka naibul fa'ilnya adalah dhamir mustatir, jawaz artinya adalah boleh. Taqdiruhu huwa, bunyinya adalah huwa. Jadi dia naibul fa'il kalau kita sebut dengan pelaku dalam. Pengganti pelaku dalam.
Wal jumlatu la mahalla laha min al-i'rab silatul mausul. Maka kalimat setelahnya, setelah fi'il isim mausul itu, la mahalla laha min al-i'rabi. Kitaba maf'ulun bihi tsanin. Tadi saya sebutkan bahwa kalau fi'il memiliki dua maf'ul, maf'ul 1, maf'ul 2, maka maf'ul 1 dijadikan sebagai naibul fa'il untuk fi'ilnya yang mabni majhul. Yang maf'ul kedua dia menjadi maf'ul sebagaimana biasa. Maf'ulun bihi tsanin mansubun dibaca nasab wa alamatu nasbihi al-fathatu kitaba. Jadi tanda i'rab nasb adalah fathah. Wal ha'u dan ha dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Ha itu adalah dhamir muttasil mabni 'ala dhamm ya fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Wara'a jadi kitaba ini menjadi maf'ul bi tsani kemudian dan dia itu mudhaf hu kemudian menjadi mudhaf ilaih. Wara'a zarfu makanin, zarf makan, keterangan tempat. Karena wara'a di belakang, maknanya adalah dari belakang, depan, sebelah kanan, kiri, itu adalah keterangan tempat. Mansubun dibaca nasab wa alamatu nasbihi al-fathatu. Tanda nasabnya berupa fathah wara'a. Wa huwa mudhafun. Nah, nanti kemudian bisa dilihat. Dan ini kan dia kan apa namanya? Apakah kemudian dzaraf makan itu kemudian dihukumi mabni atau dihubungi i'rab? Di sini dihubungi alamatun nasbihi al-fathatu. Berupa fathah berarti dia dihukumi i'rab. Zahrihi jadi wara'a zahri. Hi. Jadi wara'a zahri kemudian hi. Wara'a ini adalah mudhaf, maka zahri mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Wa huwa mudhafun. Zahrinya mudhafun. Satu sisi, zahri itu adalah dia dengan wara'a menjadi mudhaf ilaih, tapi dia punya status yang kedua sebagai mudhaf. Kenapa? Karena setelahnya masih ada satu kata yang nempel. Wa huwa mudhafun wal ha dhamirun muttasilun mabniun alal kasri hi yang hi ini fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Maka ada mudhaf ilaih. Maka dengan demikian bisa kita sebut di sini ada wa harfun amma harfun man ismun utiya fi'lun kitaba ismun hu ismun wara'a disebut dengan dzaraf. Dohri adalah isim, hi adalah isim. Dzaraf itu ulama nahwu berbeda pendapat juga Bapak Ibu. Ada yang mengkategorikan kepada isim, ada yang mengkategorikan kepada huruf. Sini kemudian lebih dikategorikan kepada isim. Karena isim itu adalah mu'rab, maka di sini dihukumi fathah. Statusnya adalah fathah. Ini ayat yang ke-10. Maka kita lihat pada ayat yang ke-11. Fasaufa yad'u subura. Maka dia akan teriak yad'u subura, celakalah aku. Fasaufa ini hanya 1 2 3 baris saja Bapak Ibu. Fasaufa alfa'u waqi'atun fi khabaril mubtada. Waqi'atun fi khabaril mubtada. Dia sebagai khabar mubtada. Kita cari mana mubtadanya? Ada di sini. Man. Wa amma man ini adalah mubtada, disebutkan sebagai mubtada, maka mubtada itu memerlukan khobar dan khobarnya kemudian ada di ayat berikutnya. Di sini. Waqi'atun fi khabaril mubtada'i. Wa saufa dan kata saufa kan fasaufa harfu istiqbalin. Huruf istiqbal, huruf yang menyatakan masa depan. Misalkan saufa yad'u, kelak dia akan. Berarti belum terjadi, masih nanti, tapi waktunya ini lebih lama jika dibanding dengan sin atau sa. Nah, gitu. Wa saufa harfu istiqbalin mabniun 'alal fathi. Yad'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah.
Tanda rafa'nya adalah dhammah. Al-muqaddarah litsiqali. Yad'u dhammahnya itu adalah yad'u. Nah, orang Arab membaca yad'u. Itu kan menjadi yad'u. Sekalipun kemudian kita merasa bisa atau mudah, tetap standarnya adalah orang Arab sebagai pemilik bahasa. Maka yad'u dibaca yad'u fi'il mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah al-muqaddarah litsiqali. Dhammah yang kemudian disembunyikan di atas huruf wawu. Kenapa sembunyikan? Berat mengucapkannya. Yad'u itu berat. Karena fi'il mudhari' mana fa'ilnya? Fa'il fa'il dhamirun mustatirun jawazan. Jawazan itu boleh tidak menyebutkan fa'il dengan nama yang terang, tapi kemudian menjadikan fa'il itu include menjadi pelaku dalam. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Subura maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi tanwinul fathi wa alamatu nasbihi tanwinul fathi. Kemudian wa yasla sa'ira. Yasla sa'ira. Ya wawu harfun, yasla fi'lun, sa'ira adalah ismun. Berapa kata? 1, 2, 3. 3 kata. Wa, kemudian yasla, kemudian sa'ira. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka. Wa yasla al-wawu harfu adfin mabdun alal fathi. Yasla fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu lit-ta'adzuri. Lit-ta'adzuri. Yasla yaf'alu gitu, yaf'alu. Wal fa'il, kan ini fi'il mudhari', wal fa'il dhamirun mustatirun jawazan. Boleh, dhamir mustatir jawazan taqdiruhu huwa. Sa'ira maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi tanwinul fathi. Maka maf'ul bihi kan kemudian menjadi sasaran ya dari fi'il yang terjadi atau yang sedang terjadi. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sungguh dia dahulu di dunia, ketika hidup di dunia itu bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Bangga, membanggakan diri. Kita lihat innahu. Inna satu huruf, hu satu, kana fi ahlihi masrura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kata. Innahu, inna harfu taukidin. Taukid umat. Manasbin, dan dia karena dia menasubkan isim setelahnya. Mabniun alal fathi, tanda statusnya mabni, dan mabni adalah alal fathi. Inna, maka di sini ada fathahnya. Walha yang hu, bagaimana maksud di mana? Walha'u dhamirun muttasilun, dia adalah dhamir yang bergandeng. Mabniun alal dhammi, dihukumi mabni alal dhamm. Fi mahalli nasbin ismu inna, di tempat yang menjadi yang dibaca nasab sebagai isim inna. Masih ingat rumusnya Bapak Ibu? Kalau ada inna kan masuk pada fi'il mudhari'. Kalau ada inna, ini pelajaran kapan ya? Udah lama ya. Kemudian ditambah dengan isim, dia harus berupa isim yang pertama, maka ini menjadi ismu inna. Menjadi ismu inna, dan dia itu dikasih statusnya adalah nasab, mansubun. Mansubun nasab. Ini kaidahnya. Nanti lihat tanda nasabnya menyesuaikan dia termasuk yang isim mufrad kah, kemudian isim musanna atau isim jamak dan sebagainya. Kana fi'lun madin naqisin mabniun alal fathi. Ini ada istilah naqis, mungkin menjadi baru. Naqis adalah lawan daripada tam sempurna. Nah, kalau fi'il kana sebagai fi'il madin naqis, berarti dia itu tidak memerlukan maf'ul bih. Tidak memerlukan maf'ul bih. Karena dia naqis, kalau tam
sempurna, maka kana dihukumi sebagai fi'il, bukan sebagai saudaranya kana amsa atbaha athadul labat asara itu. Isimnya dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa kana. Ada isim, kemudian khobarnya belum ketemu. Fi harfu jarrin mabniun ala sukun. Dia adalah huruf jar mabni sukun. Ahli dua kata, ahli dengan hi. Ahli ismun majrurun. Isim dibaca jar bi fi dengan huruf jar fi. Wa alamatu jarrihi al kasrah, dan tanda jarnya adalah kasrah. Ahli. Bagaimana dengan ha? Wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun al kasri fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Mohon tunggu, dan saya kurang stabil. Masrura khobaru kana. Nah, sama di sini juga ada khobar. Inna itu punya isim inna, kemudian ditambah dengan khobar inna. Khobar inna atau khobar anna. Dan khobarnya ini dia harus marfu'un. Marfu'un. Sedangkan kana ambil mirip. Kana itu adalah, ini ya, kita mau membahas tadi yang kana. Kana ini harus diikuti dengan isim, dan isimnya itu nanti i'rabnya adalah marfu'un. Kemudian diikuti dengan khobar. Status harus mansubun. Mudah-mudahan Bapak Ibu ingat, mansubun, nasab. Dia harus nasab. Nah, oke, ini yang rumusnya kana. Kebalikan, kalau ini adalah isim nasab baru rafa, kalau kana ini adalah rafa dulu baru nasab. Ada perubahan. Kemudian ahli ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al kasratu wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun alal kasri fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Masrura khobaru kana mansubun wa alamatu nasbihi tanwinul fathi. Masruran, jadi khobarnya kana. Ini kana fi ahli masrura. Jumlah min kana wa ismiha wa khobaruha. Jumlah atau kalimat yang terdiri dari kana, kemudian ditambah dengan isimnya, kemudian di sini ada khobarnya fi mahalli raf'in khobaru inna. Jadi khobarnya inna. Jadi innahu, inna ini kemudian hu-nya itu menjadi isim, aslinya adalah mubtada, kemudian berubah menjadi isim. Kemudian kana fi ahli masrura, ini satu kalimat untuk membentuk predikat dari inna. Ada predikat hu kana fi ahli masrura. Nah, jadi agak bertumbuk-tumbuk untuk menguatkan struktur kalimat dalam ayat ini. Isim kanannya yang mana, Pak? Isim kanannya adalah domir. Domirnya mustatirun takdiru huwa. Domir mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Di sini Bu Seno. Nah, ini isimnya. Kemudian dikasih apa ya, Mbak? Diselingin oleh kata yang lain. Dipisah oleh kata yang lain berbunyi fi ahlihi. Fi ahlihi. Jadi, ini yang khobarnya. Jadi, Ustaz, itu ahlihinya kan hinya mudhofun ilaih, berarti ahlihi. Ini mudhof ya Pak Ustaz. Ahlihi. Ahlinya adalah mudhof. Di sini nggak ada, J. Kita tambahi wa huwa mudhofun. Tambahi wa huwa mudhofun. Jadi alamatu jarih al kasratu wa huwa mudhofun. Kita tambah J atau sentuh ariza. Wa huwa mudhofun. Wa huwa mudhofun. Ini nanti kata dibaca. Kemudian ayat ke-14. Innahu zanna allayyahur. Innahu inna harfu taukidin wa nasbin mabniun alal fathi. Wal ha, haknya
hu. Dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi, karena dibaca hu gitu. Mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin ismu inna. Kalau dikayaknya inna. Jadi isimnya inna. Dhanna fi'lun madin, fi'il madhi. Mabniun alal fathi, mabni fathah. Wal fa'il dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Ya, jadi kata dhanna ini sudah menjadi kalimat. Kenapa? Ada unsur pelaku, ada unsur pekerjaan, ada unsur tindakan. Wal fa'il dhanna fi'lun madhin mabniun 'alal fathi wal fa'il dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Al jumlah al fi'liyah fi mahalli raf'in khabaru inna. Jadi dhanna ini kan dia ada kalimat hu menjadi isim inna. Kalau hu menjadi isimnya inna, maka zona ini menjadi khobarnya inna. Nah, dana alayyahur. Alayyahur harfun mabniun ala sukuni mukhaffatun minat sakilah. Jadi an di sini kemudian dianggap bahwa dia adalah bentuk yang ringan dari anna. Dari anna menjadi an. Gitu. Wasmuha dan isimnya adalah dhamiru sya'nin mahdhufun. Dia kata apa namanya? Isimnya adalah dhamir sya'an. Dhamir sya'an adalah dhamir yang kemudian dhamir kan biasanya dari kembali ke belakang. Ini kembalinya ke depan. Nah, gitu itu dhamir sya'an. Dhamiru sya'nin mahdhufun waqta takdiru annahu. Jadi annahu menjadi anna, alayahur, annahu layahur, kemudian menjadi annahu, lan sendiri, yahura juga sendiri. Lan harfu nafyin, lan, an lan idzan kai, an lan idzan, ini lan di sini. Harfu nafyin wa nasbin wastiqbalin mabniun ala sukuni. Yahura, yahura fi'lun mudhari'un, mansubun fi'l mudhari' yang mansub bi lan dengan huruf lan. Wa alamatu nasbihi al fathatu. Yahu ra fathah. Wal fa'il dhamir mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Yahura huwa. Wal jumlah fi'liyah dari yahur fi mahalli raf'in khabaru anna al mukhaffafah. Jadi setelah lan dan sebelum yahur di sini ada kata anna, an mukhaffafa. Mukhaffafa artinya apa Pak Ustaz? Diringankan. Kalau mukhaffafa itu namanya adalah sakilah. Sakilah itu berat, kalau mukhaffafa yang diringankan. Dari mana? Tidak ada tasdidnya. Tidak ada tasdidnya. Itu namanya mukhaffafa, ringan. An, kalau kita misalkan menghafalkan an dengan anna, mana lebih ringan? Yang lebih ringan adalah an saja. An, satu suku kata. Tapi kalau misalkan anna, berarti dua. Gitu. Jumlah fi'lah fi mahalli raf'in khabaru anna al-mukhaffafah. Wa an dan isimnya, wa an wasmuha, bacaan ada adalah wasmuha, wa khabaruha fi ta'wili masdar fi mahalli nasbin sadda masada maf'ulai. Nah, di sini kemudian kita akan tahu an mukhaffafa ini, an dan isim dan khabarnya innahu dzunna alayyahur. Di alayyahur itu maksudnya di sini fi ta'wili masdar fi mahalli nasbin sadda masada maf'ulai. Itu kemudian bisa ditakwil dirubah menjadi isim masdar. Berubah menjadi isim masdar. Dan menempati sadda masada maf'ulai dzunna. Menempati tempat maf'ul daripada dzunna itu sendiri. Dunia kita belum belajar ya. Kita belum belajar inna wa akhwatuha kemudian kana wa akhwatuha. Ini belum. Akhir adalah bala inna rabbahu kana bihi basira. Bala harfu ijabin. Jawaban. Ijab itu ada jawaban. Lima ba'dan nafyi fi dengan apa yang setelah naf. Terletak dari nafi. Layyahura.
mabniun ala sukun. Yaitu jadi ijab 5 ba'dan nafi fi layyahura. Dari lawan layyahura. Innahu zunna allayyahur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Kalau di sini kita memahami harfu ijabin menjadi jawab ya. Ada ijabi, ada salbi. Kalau ijabi itu mengiyakan. Kalau salbi kemudian kan menafikan ya. Ijab 5 ba'dan nafi. Fi layyahur. Kalau lan artinya tidak. Kalau ini mengiyakan. Mabniun ala sukun. Jadi lam di atas alif ini kemudian ada harokat sukun. Ya kalau ditampilkan. Inna harfu taukidin wa nasbin mabniun alal fathi. Robbahu 2 kata, robba kemudian hu, robbahu, robba ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu. Robba. Kenapa bukan robbuhu tapi robba? Karena dia menjadi isimnya inna dan isim itu harus nasab. Di sini nasab. Tanda nasabnya ada dengan tanda fathah. Wa huwa mudhafun dan ha hu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi hu fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Kana fi'lun madin nakis. Ada fi'il madhi nakis, ada fi'il madhi tam. Tam sempurna, kalau nakis itu adalah kurang. Kana ini adalah mabniun alal fathi. Kana na. Wasmuhu dhamirun mustatirun jawazan takdiru huwa. Sedangkan isimnya adalah dhamir mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Bihi itu dari 2 kata, bi dengan hi. Bihi al-ba'u harfu jarrin mabniun alal kasri. Bi. Walha dhamirun muttasilun mabniun alal kasri. Bihi hi fi mahalli jarrin mudhafun fi mahalli jarrin. Bihi kana bihi. Basira khobaru kana mansubun. Jadi karena tadi kan ada isimnya. Ada isimnya kana, maka kedengannya adalah jawabnya kana. Basiran khobaru kana mansubun wa alamatu nasbihi tanwinul fathi. Basiran ran wal jumlah min kana wa ismuha wa khobaruha fi mahalli raf'in khobaru inna. Inna ini kemudian menjadi nasab ya. Khobarukana, khobarukana. Basira. Jadi khobarnya kana. Inna rabbahu kana bihi basir. Tumbuh-tumbuh. Inna sudah punya kaidah inna wa akhwatuha, kana juga punya kaidah kana wa akhwatuha. Jadi memang tumpuk-tumpuk ini betapa Allah kemudian menekankan kepada manusia bahwa Tuhannya selalu melihatnya ataupun mengawasi. Jadi insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya dari ayat 16. Kembali kepada Bu Isna. Kita tadi ayat yang ke-11. 10 J. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 5 orang. Sudah diurutin ya Bu Isna? Yang pertama? Ayat pertama? Yang pertama adalah Bu Oriza. Yang kedua adalah Bu Seno. Dan sebelah sini Bu Seno. Yang ketiga adalah Bu Yeni. Ya, Bu Yeni. Kemudian Bu Isna. 13. Ini Bu Isna. Kemudian 14. Bu Nana. Kalau dia aktif. Kalau tidak, kembali ke atas ke Bu Oriza. Nanti kalau setelah Bu Oriza, Bu Seno siap. Monggo Bu Oriza ini. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man utiya kitabahu wara al-dhahri wa amma al-wawu harfu atin mabniun alal fathi wa amma harfu tafsili wa syarti. Harfu tafsilin wa syartin pun boleh.
Oh iya, harfu tafsilin wa syartin. Man ismun mausulun bimakna alladhi mabniun ala sukuni di mahali rafin mubtadaun. Utiya fi'lun madin mabniun ala fathi wa huwa mabniun lil majhuli Pak tadi. Betul. Wa naibul fa'ili domirun mustatirun jawazan takdiruhu wa wal jumlatu la mahala lahu minal i'rabi silatu mausuli. Kitaba maf'ulun bih sanin mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu wa huwa mudhofun wal ha'u domirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali jarin mudhofun ilaih. Waro'a dorfu makan mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu wa huwa mudhofun. Dohrihi mudhofun ilaih majrurun wa alamatu jarihi al-kasrotu wa huwa mudhofun. Wal ha'u domirun muttasilun mabniun ala kasri fi mahali jarin mudhofun ilaih. Alhamdulillah Bu Riza, makin lancar. Ini Bu Seno nomor 2. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Isna. Jadi monggo Bu Seno. Ya. Fasawfa yad'u suburah. Fasawfa al-fa'u waqi'atu ya Pak Ustadz ya. Waqi'atun. Waqi'atun fi khabaril mubtada'i. Wasawfa harfu istiqbalin mabniun alal fathi. Yad'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddarati ya Pak Ustadz. Al-muqaddaratu Lissiqali boleh. Lissiqali. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Subura maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi tanwinul fathi. Alhamdulillah, terima kasih Bu Sena. Bu Yeni dipersilakan. Oh, malah ini Bu Yeni lebih sedikit lagi Bu Sena. Alhamdulillah. Wa yasla sa'ira wa yasla al-wawu harfu atfin mabniun 'ala al-fathi wa yasla fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu muqaddaratu lita'adduri. Oke. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa sa'iran maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi tanwinul fathai. Alhamdulillah. Pak Ustadz lita'azuri apalagi Pak Ustadz saya lupa terus. Tahu itu minta izin, uzur karena ada uzur. Ada uzur. Kalau muqaddarah seolah-olah kan. Al-muqaddarah yang disembunyikan. Kalau misalkan takdiruhu itu nanti baru seolah-olah gitu. Takdiruhu huwa. Takdiruhu seolah-olah. Kalau muqaddarah di sini adalah disembunyikan, tidak ditampakkan. Dia tidak ditampakkan. Disembunyikan, muqaddarah sembunyikan karena ada uzur gitu ya Pak Ustadz ya? Uzurnya itu tidak bisa dilafalkan. Misalkan ya selayu, nah itu ya selayu itu. Nah uzurnya itu tidak bisa dilafalkan. Berat, gitu, susah. Memang kalau kita bukan orang Arab mungkin bisa.
Tapi bagi mereka pembeli bahasa itu mengatakan, oh ini berat, nggak bisa. Jadilah satu kaidah. Oke. Oh, Bu Isna. Iya. 15 Bu Isna. Kok saya banyak ya? 13. Iya. Satu. Sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu kana fi ahlihi masyrura. Itu enggak bacanya? Oke. Innahu itu inna harfu taukidin wa nausbin mabniun alal fathi wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli nasbi ismun inna. Ismu inna. Ismunya tidak ditanwin. Ismu inna. Jadi frase idhofah. Fragmen idhofah. Kana fi'lun madin naqisin mabniun alal fathi wa ismuha wa ismuhu dan isimnya wasmuhu. Wa ismuhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Kemudian fi harfu jarrin mabniun ala sukuni. Ahli ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al-kasrati. Al-kasratu. Oke. Wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun alal kasri fi mahalli jarri mudhafun ilaih. Ini yang huwa mudhafun pun baca. Oh iya. Sebentar. Yang di atas ini. Wa alamati jarrihi al-kasrati wa huwa mudhaf. Wal ha itu dhamirun muttasilun mabniun alal kasri fi mahalli jarri mudhafun ilaih. Oke. Kemudian masruron mudhafun ilaihi. Khabaru kana mansubun wa alamatu nasbihi tanwinun al-fathi. Tanwinul fathi. Wal jumlatu minal kana jadi min kana. Wal jumlatu min kana wa nah ini wa ismuha wa khabaraha ya Ustaz. Wa khabaruha fi mahalli raf'in khabaru inna. Khabaru inna. Kana ini in kana lagi. Kana plus ismun. Ya, ini yang contoh tadi bisa. Alhamdulillah. Ini ada titik. Makasih Ustaz. Terima kasih. Balik ke atas lagi, balik ke Bu Oriza. Bu Oriza banyak-banyak ya kebagian. Sorry. Rezeki itu pasti. Rezeki. Innahu dhanna alayyahur. Inna harfu taukidin wa nasbin mabniun alal fathi wa ha'u dhamirun muttasilun mabniun alal dhammi fi mahalli nasbi ismu inna. Dhanna fi'lun madin mabniun alal fathi wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa wal jumlatu fi'liyatu di mahali rofin khobaru inna. An harfun mabniun. An harfun aja Pak Ustaz ya. Harfun dia adalah huruf. Harfun mabniun ala sukuni mukhaffa apa Pak Ustaz? Mukhaffafatun minas sakilati.
mukhaffafatun minas sakilati. Fatun mukhaffafatun Mukhaffafatun minas sakilati wa ismuha domirun sa'min apa tuh? Mahdufun wa mahdufun wa takdiri. Betul Pak? Wa takdiri. Wa apa Pak Ustaz ini? Wa takdiri anna. Annahu. Jadi aslinya adalah annahu kemudian jadi an gitu. Oke. Saknin artinya apa Pak Ustaz? Saknin. Lan. Saknin 2. Domir sa'in kan gini, biasanya gini Bu Sena. Misalkan kita punya kalimat Budi datang ke kelas. Dia kembali kepada siapa? Ke Budi. Ya, Oke. Budi kan sudah disebutkan di depan. Itu domir standarnya memang seperti itu. Kata ganti kan kembali kepada kata yang diganti ada di depannya. Kalau domir sa'in ini adalah kata gantinya kembali ke belakang gitu. Jadi isim yang ditunjuk dengan domir sa'in itu ada isimnya ada di setelahnya. Misalkan seperti ada yang berpendapat qul huwa ahad. Huwa kembali kepada siapa? Dia kan kata ganti huwa. Kembali kepada siapa? Kemudian ada pendapat bahwa qul huwa ini kembali kepada Allah. Kepada Allah. Allah itu kemudian kata Allah, lafzul jalalah, ada setelah domir itu disebutkan. Maka dia kemudian disebut dengan domir sya'n. Kalau di sini misalkan domir ismuha, domir sya'nin mahdhufun. Nah, hu-nya ini yang disebut dengan domirnya adalah hu-nya ini. Hu ini kemudian menjadi domirnya, domir sya'nya hu ini. Dan hu ini kembali kepada siapa? Hu berarti kembali kepada Yahur. Di sini kan ada domir. Ada huwa juga. Domir sya'an. Innahu dhanna ala Yahur. Bisa jadi nanti dia yang dimaksud dengan dia itu adalah domainnya kembali kepada manusia. Kembali kepada manusia. Jadi kembali ke belakang. Padahal domain itu kembali harus di depan. Gitu. Mahzufun itu artinya dihilangkan ya Pak Ustaz ya? Dia dibuang. Dia dibuang. Iya. Isim jamak isim jamaknya ada pertanyaan dari Bu Nana Jafri. Isim jamak ij yang kita bahas kayak anas, ada kau, kita kikien, ingat kikien, kaumun, kornun, sama nasun. Itu kan dihukumi muzakkar kan ya? Dihukumi muzakkar. Oke, itu Bu Nana jawabannya. Dihukumi muzakkar. Itu tadi domir sya'an. Domir sya'an. Tidak apa namanya? Tidak banyak penggunaan domir sya'an. Domir yang kemudian kembali ke belakang, bukan kepada depan. Kata ganti kan biasanya kembali kepada kata yang telah disebutkan di depannya, tapi dia adalah kembali kepada kata yang setelah domir itu disebutkan, itu domir sya'an. Istilah menjadi istilah. Ada yang menyebutkan domir kisah. Domir kisah. Domir kisah adalah kata ganti menceritakan setelahnya nantinya. Jadi istilahnya memang kayak gitu. Jadi kita sampai mana tadi? Sya'an lan. Mahdufun itu bos. Sini. Diri ya annahu. Ya. Sekarang lan harfu nafin wa nasbin wa istiqbalin mabniun ala sukuni. Yahura fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathatu wa fa'ilu domirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa wal jumlatu fi'liyatu fi mahali rofin khobaru an al
mukhaffafah. Al-mukhaffafah. Wa an Mukhaffafatu. wa mukhaffafatu. Wa an wa isma wal ismuha wa Muha. khabarihi wa ismuha wa belum kelihatan wa ismuha wa Tak bisa khabariha. Gimana Pak Ustaz? Khobaruha. Wa khobaruha fi ta'wili masdari fi mahali nasbi sadan masada. Apa tuh Pak Ustaz? Sada masada. Sada masada maf'ulai zunna. Maf'uli Sada itu menempati tempat. Kayak hala yahullu. Ya hala mahala. Sada masada dengan hala yahal. Mahal. Zona ini adalah termasuk apa namanya zona fi'il yang kemudian dia memerlukan adanya dua maf'ul bih. Dua maf'ul bih. Innahu zona alayyahur. Zona ini fi'il madhi mabniun alal fathi zona. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa. Kemudian ada an, ada dari anda. Alayyahur itu kemudian harusnya setelah zona itu adalah isim. Tapi di sini adanya adalah an dan yahur. An ini adalah huruf, lan ada huruf, ternyata ada fi'il. Yahur ini fi'il. Karena yang diminta adalah setelah zona adalah isim, tapi yang ada adalah huruf dan fi'il, maka an lan yahur, an dan yahur khususnya an dengan harus diawalkan menjadi fi'il. Hara yahuru hauran. Maka nanti takdirnya adalah donna hauran. Zona kalau keadaannya kemudian tetap di nafi. Donna ghaira haurin, misalkan takdirnya. Tapi intinya adalah di sini. Saya kasih kotak. An plus fi'lul mudhari'. Maka menjadi masdar muawwal. Pernah muawwal gini. Masdar muawwal itu adalah isim masdar hasil dari perubahan fi'il yang didahului dengan an. Jadi dia bukan masdar asli sebenarnya. Misalkan dalam contoh ayat Al-Qur'an wa ang tasumu khairul lakum. Wa ang tasumu khairul lakum. Ini kalau misalkan Bapak Ibu lihat wa ang tasumu khairul lakum itu termasuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Masdar muawwal. Kalau kalimatnya termasuk apa Bu Seno? Kalimat ismiyah berarti ya? Ya, ismiyah. Dia adalah ismiyah. Iya. Betul, dia adalah ismiyah. Tapi ismiyahnya kemudian, kenapa dimulai dengan fi'il? Kenapa kemudian dia dimulai dengan fi'il? Wa antasumu. Kan nggak bisa kan? Karena nggak bisa dimulai dengan fi'il, maka antasumu itu sudah ditakwilkan. Takwilnya bagaimana? Takwilnya sudah dirubah menjadi isim masdar. Sehingga menjadi antasumu itu menjadi saumukum. Gini. Saumukum atau siyamukum khairul lakum. Puasa kalian itu lebih baik bagi kalian. Nah, inilah kemudian masdar awal. Nah, di sini di Arab an dan isimnya dan khabarunnya annahu
yahu itu kemudian ditakwilkan menjadi masdar. Dan masdarnya ini menempati isim yang dibaca nasab sebagai maf'ulnya zunna. Sebagai maf'ulnya zunna. Maksudnya demikian. Gitu. Nah, ini maksudnya demikian. Jadi tidak tidak diberi isim masdar secara langsung, tetapi kemudian dalam bentuk fi'il mudhari'. Tentunya juga ada makna yang diinginkan oleh Allah dari pemilihan lafaz tersebut. Allahu a'lam bishawab. Gitu, maksud daripada sadda, masadda, maf'ul. Sadda menempati, masadda tempat yang harus ditempati, maf'ul. Maf'ul zunna. Udah selesai berarti ya Bu Ariza yang sini, Ji? Iya, sudah. Sekarang Bu Seno. Alhamdulillah Bu Seno banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bala harfu apa itu? Ijabin. Harfu ijabin 5 ba'dan nafi filan yakhura mabniun ala sukuni. Inna harfu tauqidin wa nasbin mabniun ala al-fathi. Rabbahu rabba ismun inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wa huwa mudhafun wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kana fi'lun madin naqisin mabniun alal fathi wa ismuhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Bihi alba'u harfu jarrin mabniun alal kasri wa ha'u dhamirun muttasilun mabniun alal kasri fi mahalli jarrin biharfil jarri. Basiron khobaru kana mansubun wa alamatu nasbihi tanwinul fathi wal jumlatu min kana wa ismuha wa khobaruha fi mahalli raf'in khobaru inna. Alhamdulillah. Jadi kita masih ada 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ternyata masih banyak. Ya, insya Allah. Sambil berjalan kita berjalan insya Allah. Sampai 25. Insya Allah pekan depan ya masih di bulan Oktober insya Allah. Masih 10 ayat ya Ustadz ya. Sampai 25 ayat Bu. Insya Allah. Boleh satu pertemuan, kalau kita banyak boleh nanti dalam 2 pertemuan insya Allah. Oke. Ya, kembali ke Bu Isna. Baik. Ya baik Ustadz, makasih, jazakumullah khair. Baiklah kita, ya mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh manfaat, barokah, yang dan ilmunya Ustadz menjadi amalan jariah. Amin. Baik, kita tutup langsung saja. Kita tutup dengan doa penutup majelis dan juga surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Insyaallah ketemu lagi di kelas dan semoga semuanya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, jazakumullah khair. Selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Jazakallah khair.